Kereta Ranggajati baru saja tiba dari arah Jember. Bisa saya rebahkan maksimal. Oh, ada transformer di sana. Ini posisi dapat jendela yang utuh, yang enak banget. Lah, ini ada kereta bias yang baru jalan sampai Madiun nih dari Bandara Adi Sumarmo. Selamat pagi arek-arek semuanya, dan saat ini saya sudah berada di stasiun Surabaya Gubeng, stasiun besar di kota Surabaya yang mayoritas melayani perjalanan kereta di jalur selatan ya, meskipun ya ada juga kereta jalur utara yang lewat sini. Ini tuh sekarang jelang pukul 9 sudah mulai terasa hangat ya udara di kota Surabaya, dan pertanggal 1 November 2024 bertepatan dengan hari ulang tahunnya kereta api Ranggajati kehilangan kelas bisnisnya, tergantikan oleh armada ekonomi New Generation modifikasi. Kali ini di perjalanan ini akan bikin video tipis-tipis lah, review mengenai kereta Ranggajati yang baru saja berubah armada bisnisnya menjadi ekonomi New Generation dari Surabaya pulang ke Yogyakarta. Tipis-tipis saja ya. Dan ningnung. Kira-kira akan seperti apa pengalaman perjalanan hari ini? Ikuti videonya sampai akhir menuju ke yuk ya! Jadi di stasiun Surabaya Gubeng itu punya beberapa lapis ruang tunggu ya. Ini adalah ruang tunggu di area terluar stasiun ya, istilahnya di terasnya stasiun lah. Dan ini adalah area ruang tunggu lapis kedua di sekitar pemeriksaan boarding pass ya. Dan ini dia gerbang pemeriksaan boarding pass dan identitas calon penumpang kereta api. Bisa dilayani secara manual konvensional. Jadi print boarding pass dan menunjukkan kartu identitas, atau dengan cara yang paling praktis dengan face recognition boarding gate, tinggal store wajah. Kalau sudah registrasi ya, kalau data sudah sesuai dengan calon penumpang akan dipersilahkan masuk. Ini adalah situasi ruang tunggu lapis berikutnya setelah pemeriksaan boarding pass dan identitas. Ada yang di area luar, dan yang di dalam ruang berkaca ini adalah ruang tunggu eksekutif dan luxury lounge ya. Jadi di dalam ruang kaca itu berpenyejuk udara. Menuju ke ruang tunggu lapis terakhir yang paling dekat dengan peron keberangkatan. Ini kita bisa melihat rangkaian Argo Semeru bawa kompartemen kelas di paling depan sana warna biru. Coba kita menuju ke area yang agak di ujung sana aja ya, cari kursi. Karena rangkaian Ranggajatinya belum tersedia di sini. Ini Semeru. Rangkaiannya rolling sama Bima ya. Pagi dari sini namanya Semeru, kalau sore dari Surabaya namanya Bima. Kereta Ranggajati baru saja tiba dari arah Jember, tujuan Surabaya Gubeng sampai ke Cirebon, berdampingan dengan Argo Semeru yang sesaat lagi akan berangkat.
Jadi kita sudah bisa melihat ya dari luar, ini adalah jendela-jendela di kelas ekonomi new generation. Modifikasinya sudah tidak lagi menggunakan armada bisnis, sekarang sudah pakai K3, bukan K2 lagi. Ini di ekonomi 1 pakai armada Jakarta Kota, Ranggajati, Cirebon, Jember, Jember, Cirebon. Semerunya persiapan berangkat. Di perjalanan hari ini saya akan naik di ekonomi 4 yang nampaknya ada di ujung paling belakang ya, dekat pembangkit ya kayaknya. Tapi nanti akan menjadi yang paling depan karena Ranggajati ini salah satu kereta yang harus menjalani perpindahan posisi lokomotif di Surabaya Gubeng. Oke, jadi setelah Semerunya berangkat, saya akan bergerak ke ujung depan sana. Ekonomi 4 ya? Hah? 4 ya? Ekonomi 4 ya. Nomor 19 harusnya di belakang, Rek. Tadi kalau dari arah Jember dia di paling depan, tapi sekarang jadi di paling belakang, padahal saya ngambilnya random banget nomor 19 Delta. Dan ini posisinya sedang diputar-putar. Nah, inilah keuntungannya. Naik ekonomi pun sekarang sudah tidak khawatir akan duduk mundur karena sudah ada fitur revolving. Kursinya bisa mengikuti arah perjalanan kereta. Jadi pertama-tama mari kita simpan dulu tasnya di atas. Ini rak bagasinya memang kayaknya agak sedikit lebih sempit dibandingkan kereta-kereta yang lain. Tapi yang pasti tidak sesempit ujung armada New Image. Wah, Ranggajati berubah, Rek. Seperti biasa ritual dulu. Oh yeah. Oke. Perasaan saya saat ini di antara senang dan sedih. Senangnya karena ini adalah permajaan pembaruan armada ya. Armadanya menjadi sedikit lebih muda. Tahun-tahun armadanya tahun-tahun yang cukup muda. Masih tahun belasan lah, 2000 belasan. Kemudian sedihnya sudah berkurang lagi kereta api yang melayani kelas bisnis. Aduh, Ranggajati sekarang bisnisnya sudah hilang menjadi kereta ekonomi seperti ini. Kalau tadi kalian sudah melihat ini adalah armada yang memiliki fitur revolving ya, kursinya bisa diputar. Nah, ekonomi juga punya armada reclining. Ini sandarannya bisa direbahkan dan kebetulan saya ada di paling belakang, tidak mengganggu penumpang yang lain, bisa saya rebahkan maksimal. Enak banget, udah di paling belakang. Jendelanya porsinya utuh full milik saya sendiri. Semoga nggak ada penumpang sebelah ya. Ini bukan single seat soalnya. Lagi agak sibuk ya di jalur nomor 5 dan 6 ini. Di jalur 5 sudah ada Ranggajati dan jalur 6 ini masuk Mutiara Timur. Salah satu kereta yang akhirnya comeback juga. Setelah Ranggajati kehilangan bisnisnya, Mutiara Timur hadir dengan kereta kelas bisnis ya. Semoga tidak punah dong kelas bisnisnya. Semoga ada pembaruan. Jadi karena Mutiara Timur ini sekarang berangkatnya dari Surabaya Pasar Turi, dia cuman transit sebentar ya di Surabaya Gubeng, kemudian akan melanjutkan perjalanan menuju ke Ketapang lagi. Ini nih kelas bisnisnya Mutiara Timur nih. Semoga awet-awet deh kelas bisnis. Saat ini kita menyaksikan pergerakan langsir lokomotif Ranggajati ya. Semula ada di depan dari arah Jember, di dekat kelas eksekutif, nanti akan berpindah jadi di belakang dari arah Jember atau di depan dari arah Surabaya Gubeng menuju ke Cirebon, lebih dekat dengan kelas ekonominya. Ini seri berapa ya? Berbarengan dong sama kereta apakah? Di jalur 1 C656 Cirebon cuy.
Kayaknya persiapan tempel lokomotifnya Ranggajati setelah pindah posisi nih. C656, semoga kamu sehat-sehat, baik-baik di jalan ya. Oke, mantap. Jadi kayaknya jam segini ini banyak keberangkatan kereta dari Surabaya Gubeng, termasuk salah satunya adalah Mas Aldian yang mau naik Arjuno Express. Oke, jalur 6 ini laris manis ya. Bolak-balik terisi kereta. Setelah Mutiara Timur, kini yang masuk di jalur 6 adalah Arjuno Express yang kayaknya berjalan di sekitar weekend dengan rangkaian Brawijaya. Ya, seperti inilah armada Brawijaya. Malang Jakarta pakai armada New Image. Semoga beberapa saat ke depan saya punya rezeki buat mencoba Brawijaya ya. Kalau Arjuno Express-nya sih kayaknya udah pernah saya bikin nih videonya. Sebenarnya kursinya bisa dibikin berhadap-hadapan ya, tapi seperti review saya yang sebelum-sebelumnya agak lebih sempit area kakinya karena masih adu dengkul sini. Akan lebih enak kalau semua searah sesuai perjalanan kereta saja. Oke, jadi mumpung masih sempat ya belum bergerak, saya naik di ekonomi 4. Ini armada berkapasitas 72 penumpang. Tahun 2011 ini ternyata armada Semarang Poncol ya. Tadi kalau nggak salah di depan sana itu, di belakang lah, itu pakai armada Jakarta Kota. Dan seperti ini sekarang armada ekonomi New Generation modifikasi di kereta Ranggajati. Kursinya biru banget, eye catching. Dengan tampilan yang lumayan dipoles ya, ini armada modifikasi dari ekonomi AC Kemenhub. Lampu-lampu LED, kemudian ada rak bagasi. Jendela-jendela sudah bertirai tarik atau roller blind, list-list kayu seperti ini ya, nambah hangat meskipun ini keretanya cukup sejuk hari ini. Ini kursi reclining dan revolving, konfigurasi kursinya dua-dua. Di sini ada tombol recliningnya dan ada tuas revolvingnya di bawah. Di sini ada TV di ujung-ujung kabin saja, tidak ada yang menggantung. Kemudian ada nih, meja kecil, sumber kelistrikan juga ada. Kemudian apa lagi? Ini area kaki saya. Tidak ada footrest tapi enak banget buat selonjoran. Ini yang tipikal penyangganya 2, karena ada yang tipikal penyangganya 1 juga ya. Ada kantung kursi juga di sini. Terus kemarin sempat ada yang nanya juga ya, apakah ini sandaran tangan bisa dikeatasin? Ini bisa. Yang di pinggir-pinggir bisa, yang di tengah pun bisa. Jadi bisa dilipat seperti ini. Kemudian apa ya? Kalau rak bagasinya tidak muat untuk koper segede gitu, bisa ditaruh di ujung belakang, numpang di belakang nggak apa-apa. Kemudian kita beralih ke mana ya? Toiletnya ada 2 rek. Di setiap ujung ada 1 toilet. Di depan ada 1, di belakang sini ada 1, dan ini pakai kloset duduk. Tampilan terkini pakai ala marmer. Berangkat cuy, ditutup. Biar adem. Tutup juga di sini. Pas berangkat. Wah, kurang mundur dikit. Sekarang naik kereta ekonomi cukup nyaman. Barusan ada yang salah duduk ya. Harusnya naik di eksekutif 4, malah naik di ekonomi 4. Mungkin karena sudah berasa seperti naik kelas eksekutif, jadinya dikira kelas eksekutif, padahal ini ekonomi. Dan kita meninggalkan stasiun Surabaya Gubeng sudah terlambat sekitar 6 menitan. Nggak tahu kenapa ya, jadwal jam 9.25, baru berangkat jam 9.31. Kita akan menempuh perjalanan selama 4 jam dan 36 menit untuk menuju ke Yogyakarta. Beda sekitar 36 menit atau setengah jam dari kereta Sancaka pelari Surabaya Jogja. Tapi nggak apa-apa, naik seperti ini enak banget. Nanti mungkin akan sedikit pembahasan ya mengenai plus minusnya naik kereta Ranggajati ekonomi saat ini.
Informasi mengenai jadwal perjalanan kereta Ranggajati terkhusus di lintas Surabaya Jogja maupun sebaliknya adalah sebagai berikut. Satu perjalanan dari Surabaya Gubeng dengan jadwal keberangkatan pada pukul 9:25, estimasi kedatangan di Yogyakarta pada pukul 14:01. Satu perjalanan dari arah Yogyakarta dengan jadwal keberangkatan pada pukul 11:38, estimasi kedatangan di Surabaya Gubeng adalah pada pukul 16:27. Ini adalah sebagian perjalanan dari kereta Ranggajati, mengingat rute utuh kereta ini adalah dari Cirebon sampai ke Jember maupun sebaliknya. Jombang, ya tiba tepat sesuai jadwal dan kita akan dipersilakan untuk singgah selama sekitar 3 menit. Kalau melihat jadwal mungkin harusnya kita ketemu sama kereta lokal Doho kali ya. Ya ini penumpangnya banyak tuh yang kayaknya nunggu kereta lokal Doho di stasiun Jombang. Oh, ada transformer di sana. Mana nih kereta lokalnya nih? Selamat datang di stasiun Jombang. Pas berhenti telat 1 menit sih, tapi masuk stasiun tadi on time. Itu di sana penumpang kereta lokalnya udah nunggu banyak. Harusnya datang dari arah sana, tapi masih belum nampak ada kereta. Mungkin nanti keburu ini berangkat dulu, baru keretanya masuk ya. Jadi lagi-lagi karena alasan mager menuju ke kereta makan, saya memanfaatkan layanan keliling restorasi tadi dilayani oleh Mas Prama. Saya sudah membeli 1 gelas teh premium ya. Pagi-pagi saya belum upacara minum teh nih, menikmati armada baru kereta Ranggajati dan menikmati juga segelas teh premium. Kalau kalian sedang dalam perjalanan naik kereta, jangan lupa juga untuk membudidayakan upacara minum teh. Mari, bye-bye. Aduh, ada yang tumpah lagi. Rasanya nikmat banget ya. Oh ya, karena saya juga belum sarapan, tadi memilih 1 dari 2 menu yang tersedia di jajakan keliling. Tadi ada nasi goreng Parahyangan kalau nggak salah, dan 1 nasi bulgogi. Tadi saya coba pesan 1 nasi bulgogi, nanti habis upacara minum teh mau sarapan. Nikmat banget sumpah. Jadi seperti ini tampilan nasi ayam bulgogi. Di sini ada nasinya, ada telur dadar, ada ayam bulgogi ya kalau nggak salah, dengan taburan wijen dan ada mix vegetables. Kira-kira seperti inilah ya, buat selingan biar nggak nasi goreng. Ntar lagi mas. Harus agak berhati-hati ya kalau mau makan atau minum di dalam kereta itu, karena mungkin agak shaky-shaky. Ini lagi agak pelan sih ini, meninggalkan mana tadi? Jombang ya. Pelan. Kalau rasa telur dadarnya ya wajar ya, rasa telur dadar, dan memang saya suka telur. Ini ayam bulgoginya.
Enggak, cuman sayangnya udah nggak terlalu hangat. Mungkin perjalanan dari Kereta Makan sampai ekonomi 4 ya, di paling depan. Jadi mungkin hangatnya udah menguap di jalan. Nggak apa-apa, bersyukur masih bisa makan ya. Oke, rapat Kertosono, ada kereta apa pula itu? Ekonomi. Jadi ini adalah stasiun percabangan ya, saling bertemu dari arah Surabaya dan Malang. Kayaknya kita telat lagi deh, telat 2 menit. Ini paling bentar lagi berangkat sih setelah naik penumpang. Selamat pagi dan selamat datang. Selamat datang di KTS Kertosono. Satu-satunya yang boleh melintas langsung di sini adalah kereta Sancaka. Jadi semacam Ranggajati, dan kereta-kereta Argo yang lainnya pun harus singgah di Kertosono ya. Wow, ini karena miring pintunya pasti. Iya. Lihat. Peronnya miring kayak gini pas tikungan. Halo Nganjuk, kota angin. Kita telat nggak ya? Kayaknya malah lebih awal, keren sekali. Tadi sempat terlambat, tiba di Nganjuknya awal sedikit. Nganjuk ini keren sekali ya. Ternyata peronnya selebar ini, lumayan tinggi, jadi tidak terlalu kerepotan buat naik ke dalam keretanya. Pas di sini loh ya, tapi pas di peron ini. Dan kalian bisa memanfaatkan layanan Ranggajati ini untuk naik dan turun secara reguler dari stasiun Nganjuk. Jadi mumpung lagi berhenti di Nganjuk ya, keretanya lagi berhenti dan nggak terlalu bising. Jadi ini adalah posisi kursi saya di paling belakang, nomor 19 CD. Ini posisi dapat jendela yang utuh, yang enak banget. Ini kalau posisi nomor kecil di depan, nomor besar di belakang akan seperti ini. 18 CD dapat tembok dulu baru kaca, 17 dapat kaca dulu baru tembok. Ini sisi CD ya. 16 CD dapat tembok dulu baru kaca, dan seterusnya. Saya nggak mungkin ke depannya, takut mengganggu. Dan antara CD dan AB ini tidak lurus. Nomor 18-nya di sini yang CD, sedangkan nomor 18 yang AB ada di sebelah situ. Jadi miring gitu ya posisinya. Dan untuk nomor 18 AB malah dapat jendela utuh, berbeda dengan 18 CD. Antara yang kanan dan kiri ini berbeda porsi jendelanya, dan karena jendelanya bawaan ekonomi AC Kemenhub, otomatis ya jedanya atau pilarnya ini lumayan lebar. Ini agak tricky sih memilih kursi, memilih posisi duduk di kereta New Generation modifikasi. Ini kalau mungkin nanti diputar, tapi ini kayaknya kalau diputar juga masih tetap dapat tembok sih. Kira-kira gitulah ya. Saya nggak berani ngasih rekomendasi mana yang terbaik karena mungkin akan bisa berbeda-beda. Selamat datang di Madiun. Ini kayaknya kita ketemu sama Malioboro Express kayaknya ya. Tadi pakai logo CC203. Ini area eksekutif di depan. Iya bener, Malioboro Express. Harusnya di belakang sana itu kelas ekonomi. Lah, ini ada kereta bias yang baru jalan sampai Madiun nih dari Bandara Adi Sumarmo. Wah, seru nih sekarang Bandara Bias.
kereta bandara nggak ke Klaten lagi tapi malah langsung ke Madiun. Wah, dikit pas banget. Selamat datang di Madiun. Wah, berisik banget ini. Ada pembangkit dan ada genset lagi. Mesinnya Bandara Bias. Kayaknya kita datang, nggak kelihatan, lebih awal sedikit. Di jalur sebelah sini kereta Ranggajati, di jalur satu ada Malioboro Express pas pembangkitnya, dan ini adalah kereta Bandara Bias yang semula melayani Klaten, Solo sampai Bandara Adi Sumarmo. Sekarang diubah rutenya menjadi Bandara Adi Sumarmo sampai ke Madiun. Kalau nggak salah tarifnya Rp40.000 ya, mulai dari awal November ini. Wah, sekarang Madiun ada kereta KRD kayak gini lagi nih, setelah dulu ada Madiun Jaya kalau nggak salah ingat ya. Kereta Ranggajati diberangkatkan kembali dari stasiun Madiun tepat sesuai jadwal ya, setelah singgah selama sekitar 6 menit. Sampai jumpa lagi kereta Bandara Bias. Kapan ya bisa nyoba lagi? Dulu pernah coba dari Klaten sampai Bandara Adi Sumarmo sih. Itu kayaknya ada kawan-kawan yang mengabadikan perjalanan kereta Bandara Bias kali ya. Sekarang udah jam berapa ini? Sudah 12:30 ya. Perasaan tadi cerah ceria sepanjang perjalanan, tapi ternyata menjelang mana nih? Kayaknya menjelang Sragen ya. Malah nampak mendung nih saat ini. Tuh udah ningnong-ningnong tuh. Ya, udah mau Sragen. Dan satu hal lagi nih, suara atau speaker announcement ini agak kecil ya. Biasanya suka wah volume up, gede banget suaranya, tapi ini kok tumben agak lirih. Selamat datang di Sragen. Jam berapa? 12.37. Kayaknya awal beberapa menit. Sedih banget ya, ekonomi 4 sama pembangkitnya ini nggak dapat peron sebelah sini. Juga peronnya peron yang lebih rendah dibandingkan peron tinggi di tengah stasiun sebelah sana. Mendung tuh, mendung. Jadi saat ini kita sudah memasuki wilayah kekuasaan daerah operasi 6 Yogyakarta. Stasiun Sragen ini kalau dari arah timur berarti persinggahan pertama sejak kita masuk Daop 6 Yogyakarta. Nanti turunnya juga di Daop 6, masih di Daop 6, stasiun Yogyakarta ya, ibu kota Daop. Setelah tadi memang sudah ada tanda-tanda ya, pada akhirnya hujan turun juga, dan kalau lagi naik kereta terus hujan gini tuh suasananya jadi syahdu ya, dan perasaan di dalam kabin juga semakin dingin aja nih. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Solo Balapan. Wow. Banyak juga ya yang naik dari Solo. Emang ada ya Tarsus dari Solo ke Jogja? Kok kayaknya nggak ingat ada Tarsus Ranggajati. Tapi nggak tahu juga ya, mungkin saya salah ingat. Yang pasti lumayan sih pergerakan penumpang di Solo Balapan. Situasi ruang tunggu di Solo Balapan terpantau ramai ya. Ini penumpang kereta apa yang ngemeng-ngemeng? Masa komuter lain? Bisa jadi sih ya. Diberangkatkan dari Solo Balapan tepat sesuai jadwal, melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Yogyakarta. Dan ngomong-ngomong apa tadi ya? Oh iya, masih berhenti stasiun Klaten ya.
Jadi sebelum mengakhiri video perjalanan hari ini, ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan sebagai tambahan informasi, terutama buat kalian yang akan naik kereta Ranggajati mungkin dari Surabaya ke Yogyakarta juga. Jadi Ranggajati ini sejatinya mempunyai rute full dari Jember sampai ke Cirebon, tapi saya naik dari Surabaya sampai ke Yogyakarta dengan waktu tempuh sekitar 4,5 jam, lebih lambat setengah jam dari kereta Sancakar. Dan terkini kereta Ranggajati ini kelas bisnisnya sudah dihilangkan, digantikan dengan armada ekonomi New Generation modifikasi dengan kapasitas yang lebih banyak dan kelas yang lebih turun dibandingkan dengan armada yang sebelumnya. Pada saat saya melakukan perjalanan dengan Ranggajati hari ini hanya dibuka satu tarif saja, satu single subclass, yaitu sebesar Rp270.000 untuk perjalanan di akhir pekan dan Rp240.000 di perjalanan hari kerja atau weekdays. Kalau melihat dari tarif yang diberlakukan nampaknya lumayan ya, cukup bersaing dengan kereta Sancaka di rute yang sama. Hanya saja Sancaka ini punya beberapa subclass, jadi kalau kalian beli jauh-jauh hari mungkin bisa dapat tarif yang lebih murah jika dibandingkan dengan Ranggajati yang hanya menerapkan satu subclass di weekdays dan satu subclass di weekend. Kalau kalian memilih naik kereta Sancaka, keuntungannya durasi perjalanan dari Surabaya ke Jogja lebih singkat ya, hanya 4 jam saja, dengan armada yang sudah lebih kekinian, dalam arti armadanya tahunnya lebih muda jika dibandingkan Ranggajati, meski kelas ekonominya masih menggunakan ekonomi premium, yang artinya kalian harus berpikir lagi, terutama yang tidak mau duduk mundur ya, karena separuh kapasitas Sancaka ekonomi itu akan membelakangi arah perjalanan kereta. Dan benefitnya untuk memilih Ranggajati ini saat ini adalah kelas ekonominya sudah mengadopsi fitur revolving yang istilahnya tidak ada lagi kursi yang mundur membelakangi perjalanan kereta. Hanya saja ada beberapa kursi, pilihan kursi yang mungkin agak kurang baik dari segi porsi jendelanya. Kemudian durasi perjalanannya juga relatif lebih lama, setengah jam ya. Mungkin ada orang-orang tertentu yang istilahnya waktu itu sangat penting, tapi mungkin ada juga yang orang-orang yang memilih untuk melakukan perjalanan lebih santai, mungkin bisa menjadi benefit untuk memilih naik Ranggajati dengan armada yang baru ini. Hari ini saya naik di ekonomi 4 Ranggajati, kebetulan armada tahun 2011 Depo Semarang Poncol ya sampai saat ini. Dari sisi suspensi ya masih bawaan ekonomi AC Kemenhub ya, yang agak sedikit shaky meskipun yang tidak terlalu parah-parah banget. Kemudian pengaturan pencahayaan dan suhu kabin juga sangat baik, terpantau sejuk di sepanjang perjalanan ya, suhu sekitar 19-20 derajat Celcius. Kemudian duduk di ujung dekat dengan pintu ya, memberikan kebisingan yang sedikit lebih noisy dibandingkan di area tengah kabin, tapi ya tidak masalah ya, ini adalah pilihan. Kalau mungkin kalian enggan yang berisik-berisik, mungkin coba bisa duduk memilih kursi di area tengah kabin. Meski kereta ini sudah ala-ala eksekutif ya, sudah berasa naik eksekutif, tapi secara fasilitas ya memang ya layaknya kereta ekonomi aja. Jadi mau siang mau malam ya tidak dapat fasilitas penggunaan selimut. Jadi kalau mau selimut ya harus sewa sendiri. Kemudian ya kalau makanan sih memang mau eksekutif juga nggak dapet sih ya. Makanan, minuman itu semuanya berbayar, jadi tidak ada makanan minuman secara cuma-cuma, tapi ada layanannya, tinggal kalian pilih dan kalian bayar aja. Kalau ditanya kursi ekonomi premium sama ekonomi New Generation modifikasi ini enak mana, kayaknya saya dengan mantap menjawab enak kursi ekonomi New Generation modifikasi ini ya. Kenapa? Yang pertama lebih sesuai dengan kontur punggung, jadinya kayak pas gitu loh. Kalau yang premium itu kayak lebih datar, lebih lempeng gitu, jadi kayak terasa kaku. Kalau ini lebih mengikuti kontur punggung penumpang, jadi lebih enak aja. Terus secara jarak juga lebih enak ekonomi ini daripada yang premium. Yang premium ya memang sempit banget, kalau yang ini lumayan lega lah ya, bisa seloncoran untuk ukuran ekonomi.
secara kapasitas juga memang lebih sedikit. Tapi sebenarnya ini adalah penurunan dari kelas bisnis ya. Meskipun secara tampilan kelas bisnis itu jadul, tapi kapasitasnya dia lebih sedikit. Ruang kakinya juga lebih lega meskipun kursinya masih tipe long seat yang ya begitulah bentuknya. Tapi ya gitulah pokoknya antara sedih dan senang. Dengan harga yang lumayan bersaing ya, kalau kalian lebih memilih untuk naik kereta Sancaka yang lebih cepat tapi masih menggunakan ekonomi premium stainless steel generasi yang pertama, atau naik kereta Ranggajati yang sudah pakai ekonomi new generation modifikasi tapi lebih lambat. Nah, boleh kalian sharing pendapat kalian di kolom komentar ya, dan mari kita bersiap turun karena sebentar lagi saya akan segera tiba di Yogyakarta. Pelanggan yang kami hormati, sesaat ini kita akan di stasiun Yogyakarta. Dear passengers, in a few moments we will arrive at Yogyakarta Station. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Walah, calon penumpangnya banyak banget Rek, dari Yogyakarta. Edun, ampun. Kayak mana ini? Gila ini Jogja, ampun. Amazing sekali ini akhir pekan ya. Wah, nggak bisa keluar ini ntar. Perjalanan nasional tiba di stasiun besar Yogyakarta. Sebelum turun periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak tertinggal maupun tertunda. Jam 2:02, terlambat 1 menit. Betapa penumpangnya ini. Seperti inilah kira-kira akhir pekan di Yogyakarta. Kereta dipadati penumpang. Sudah tiba dengan selamat di Yogyakarta, tiba di kampung halaman tercinta, dan dengan tibanya Ranggajati di Yogyakarta, maka berakhir sudah video perjalanan kali ini. Kok jalannya lemot sekali. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagian video ini ke seluruh penjuru dunia. Nantikan saya di cerita perjalanan yang berikutnya. Dan selalu pamit. Yuk ya.